Selamat datang di Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini akan kita bahas tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan kita fokuskan tentang pelaksanaan kontrak. Dasar hukum, Perpres nomor 12 tahun 2021, PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C memiliki tugas 1. Menyusun perencanaan pengadaan. 2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. 3. Menetapkan rancangan kontrak. 4. Menetapkan HPS. 5. Menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. 8. Melaksanakan nepursearching untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. 9. Mengendalikan kontrak. 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran. 12. Menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan. 13. Menilai kinerja penyedia. 14. Menetapkan tim pendukung. 15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli. Dan 16. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Pada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 juga disebutkan 1. Perencanaan barang dan jasa. 2. Persiapan pengadaan barang dan jasa. 3. Proses pemilihan barang dan jasa. 4. Pelaksanaan kontrak. 5. Serah terima. Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari: pertama, kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran. Kedua, PPK atau pejabat pembuat komitmen. Ketiga, Pokja pemilihan atau Pokmil. Tahapan pengadaan barang dan jasa terdiri dari: pertama, perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kedua, persiapan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, proses pemilihan pengadaan barang dan jasa. Keempat, pelaksanaan kontrak. Kelima, serah terima. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa PPK mempunyai peran penting dan ikut serta semua tahapan pengadaan barang dan jasa, kecuali untuk proses pemilihan barang dan jasa. Pelaksanaan kontrak sesuai dengan Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 terdiri dari: 1. Review hasil pemilihan penyedia. 2. Penetapan SPBBJ. 3. Rapat persiapan penandatanganan kontrak. 4. Penandatanganan kontrak. 5. Penyerahan lokasi kerja dan personil. 6. Surat perintah mulai kerja atau SPMK. 7. Pemberian uang muka. 8. Menyusun rencana mutu pekerjaan konstruksi atau program mutu jasa konsultasi. 9. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 10. Mobilisasi. 11. Pemeriksaan bersama. 12. Pengendalian kontrak. 13. Inspeksi pabrikasi. Hal ini dilakukan apabila diperlukan. 14. Pembayaran prestasi pekerjaan. 15. Perubahan kontrak. 16. Penyesuaian harga. Hal ini dilakukan apabila diperlukan. 17. Keadaan kahar. 18. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak. 19. Pemutusan kontrak. 20. Peninggalan. 21. Pemberian kesempatan. 22. Denda dan ganti rugi. Serah terima terdiri dari: pertama, serah terima pertama hasil pekerjaan atau professional handover. Kedua, masa pemeliharaan. Ketiga, serah terima akhir hasil pekerjaan atau final hand order. Review laporan hasil pemilihan penyedia. Apabila PPK menerima hasil pemilihan penyedia, maka dilanjutkan dengan tahapan penetapan surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau SPPBJ. Apabila PPK menolak hasil pemilihan penyedia dengan alasan dan bukti yang kuat, maka tahapan yang dilakukan adalah: pertama, undang Pokja pemilihan untuk dilakukan pembahasan. Kedua, menuangkan seluruh hasil pembahasan dengan Pokja pemilihan atas hasil pemilihan penyedia dan pemenang tender seleksi. Ketiga, PPK menyampaikan penolakan hasil pemilihan penyedia kepada Pokja pemilihan dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Keempat,
PPK menyampaikan surat permintaan kepada kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran agar membuat keputusan final atas tidak kesepakatan pemilihan penyedia antara PPK dan Pokja pemilihan. Kelima, kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran menuangkan seluruh hasil pembahasan atas penolakan hasil pemilihan penyedia oleh PPK sebagai pengambil keputusan final, dengan isi keputusan tender dilanjutkan atau tender gagal. Apabila keputusan kuasa pengguna anggaran adalah tender gagal, maka disampaikan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan tender ulang atau evaluasi ulang. Tahapan penetapan surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau SPPBJ. SPPBJ ditetapkan oleh pejabat penandatanganan kontrak. Tahapan penandatanganan kontrak. Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: pertama, DIPA atau DPA telah disahkan. Kedua, penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah terbit SPPBJ, kecuali apabila DIPA atau DPA belum disahkan. Ketiga, kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak. Tahapan penyerahan lokasi pekerjaan dan personil. Penyedia menyerahkan personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, menyerahkan bukti sertifikat kompetensi, yaitu personel manajerial pada pekerjaan konstruksi dan personel inti pada jasa konsultansi konstruksi. Kedua, bukti sertifikat kompetensi dilaksanakan dengan menghadirkan personil yang bersangkutan. Ketiga, melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan. Apabila penyedia tidak bisa menghadirkan dan tidak dapat menunjukkan sertifikat asli personel manajerial pada saat penyerahan lokasi dan personil, maka PPK mengusulkan kepada penyedia untuk mengganti personil tersebut selama masa mobilisasi apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh penyedia, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak sepihak. Tahapan surat perintah mulai kerja atau SPMK. Surat perintah mulai kerja diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. Tahapan pemberian uang muka. Besaran uang muka yang diberikan kepada penyedia, antara lain: pertama, nilai pagu anggaran atau kontrak paling sedikit di atas 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 200 juta rupiah diberikan uang muka paling rendah 50%. Kedua, nilai pagu anggaran atau kontrak paling sedikit di atas 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah diberikan uang muka paling rendah 30%. Ketiga, nilai pagu anggaran atau kontrak paling sedikit di atas 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah diberikan uang muka paling tinggi 30%. Keempat, nilai pagu anggaran atau kontrak paling sedikit di atas 15 miliar rupiah diberikan uang muka paling tinggi 20%. Kelima, besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran atau kontrak tahun jamak diberikan uang muka paling tinggi 15%. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian uang muka adalah menjadi hak dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Apakah boleh PPK tidak memberikan uang muka pada kontrak konstruksi? Jawabannya adalah boleh, selama PPK memuat di syarat-syarat umum kontrak saat pengajuan tender, dinyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak memberi uang muka untuk mendapatkan penyedia yang serius. Tahapan penyusunan rencana mutu pekerjaan konstruksi atau program mutu jasa konsultansi. Penyusunan rencana mutu pekerjaan disiapkan oleh penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak, paling sedikit berisi: pertama, informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kedua, organisasi kerja penyedia. Ketiga, jadwal pelaksanaan pekerjaan. Keempat, prosedur pelaksanaan pekerjaan. Kelima, prosedur instruksi kerja. Keenam, pelaksana, tahapan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak dan penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi kontrak, atau biasa disebut dengan prakonstruction meeting. Para pihak yang hadir dalam prakonstruction meeting atau PCM: pertama, pengguna; kedua, pelaksana; ketiga, konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan; keempat, tim-tim lain, pendukung pengguna atau pendukung penyedia. Maksud tim lain di sini adalah tim pendukung pengguna, seperti tenaga pembantu PPK,
sedangkan tim pendukung penyedia adalah pendukung galian C dan pendukung alat untuk melaksanakan pekerjaan. Tahapan mobilisasi. Pertama, untuk pekerjaan konstruksi, penyedia harus menyelesaikan mobilisasi paling lama 60 hari kalender. Kedua, penyediaan fasilitas dan sumber pelayanan mutu atau tenaga dan sumber daya uji mutu harus diselesaikan paling lama 45 hari kalender. Tahapan pemeriksaan bersama. Apabila diperlukan, pada awal pelaksanaan kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan. Hal ini biasa disebut dengan mutual check awal atau MC0. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum kontrak. Tahapan pengendalian kontrak. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis, maka para pihak melakukan rapat pembuktian atau show cause meeting atau disebut dengan SCM. Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan dalam SCM, maka PPK mengeluarkan surat peringatan atau SP. Kontrak kritis terjadi apabila pada periode pelaksanaan 0 sampai dengan 70% dari kontrak, terjadi keterlambatan antara realisasi fisik dengan rencana sebesar lebih dari 10%, dan pada periode pelaksanaan 70 sampai dengan 100% dari kontrak, terjadi keterlambatan antara realisasi fisik dengan rencana sebesar lebih dari 5%. Tahapan inspeksi pabrikasi. Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang atau peralatan khusus, jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Biasanya kasus ini terjadi pada pekerjaan konstruksi yang di dalamnya ada bahagian yang dipesan khusus ke pabrik dan tidak ada dijual di pasaran. Tahapan pembayaran. Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK disertai laporan kemajuan atau output pekerjaan, dan perlu diingat, pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang terpasang dan diterima oleh PPK. Tahapan perubahan kontrak. Perubahan kontrak terjadi karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak. Tahapan penyesuaian harga. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. Tahapan keadaan kahar. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Tahapan penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak. Pertama, penghentian kontrak akibat keadaan kahar dapat bersifat sementara hingga keadaan kahar berakhir, dan dapat juga permanen apabila akibat keadaan kahar tersebut tidak memungkinkan dilanjutkan atau diselesaikan pekerjaan tersebut. Kedua, berakhirnya kontrak terjadi apabila pekerjaan telah selesai dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. Tahapan pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan PPK atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu. Tahapan peninggalan. Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK. Tahapan pemberian kesempatan. Dalam hal gagal menyelesaikan kontrak sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, PPK melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan kemudian dapat menyimpulkan. Pertama, memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Memberikan kesempatan kepada penyedia adalah kewenangan PPK. Apabila PPK merasa yakin kepada penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan, maka PPK dapat memberikan waktu paling lama kepada penyedia selama 50 hari kalender dengan memberlakukan denda. Apakah pemberian kesempatan kepada penyedia tersebut boleh melampaui tahun anggaran? Boleh, dan diberlakukan denda. Kedua, tidak memberikan kesempatan kepada penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak dan sanksi administratif.
Tahapan denda dan ganti rugi. Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia dalam hal terjadinya cedera janji atau wan prestasi yang tercantum dalam kontrak. Besaran denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia. Pertama, 1 per mil per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak. Kedua, 1 per mil per hari dari harga kontrak. Sekian penjelasan terkait tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan kontrak. Terima kasih dan salam pengadaan.